Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja moderator tidak sendirian, karena pada malam ini kita kedatangan pemateri yang sangat spesial sekali, datang dari jauh-jauh, sudah bersedia datang ke Masjid Jamil Al-Ikhlas ini. Mari kita sambut Bang Fahri dan Bang Faiz. Tepuk tangan semuanya. Baik, insya Allah hari ini Syifa dan teman-teman akan ngobrol-ngobrol bareng Bang Farhan dan Kak Faiz seputar menjadi remaja masjid yang dinamis tetapi tetap agamis. Oke, sebelumnya pasti teman-teman di sini mau tahu Bang Farhan dan Kak Faiz gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kasih Faiz. Luar biasa. Allahu Akbar. Berarti baik juga. Tapi jalanan jauh-jauh tadi dari Mampang ke sini macet ya? Ya, kalau nggak macet bukan Jakarta ya, tapi aman, lancar. Oke. Tapi pas pertama kali denger nih, Bang, ayo dong ngisi di Masjid Jamil Al-Ikhlas gimana tuh? Kalau saya sih ayo aja. Ayo. Gaspol lanjut. Kalau saya sendiri, seneng nggak diundang kemari? Saya senang banget karena emang pengajian anak muda tuh seperti tadi dibilang sama koordinator PKF Pak Jabir Rahman, itu harus kita datangin terus biar rame di sana. Muda, banyak anak muda yang peduli di masjid, jadi kelihatan masjid itu sinyal tidak seorang tua. Berarti semuanya insya Allah excited ya pada malam ini. Para pendengar juga excited ya malam ini? Excited ya? Oke. Aku mau kita tepuk tangan dulu untuk semangat kita pada malam hari ini ya. Kita tepuk tangan. Oke. Mungkin bisa kita langsung mulai aja nih Bang Farhan dan Kak Faiz. Sebelumnya nih, tadi kan katanya Bang Farhan dan Kak Faiz ini sama-sama dari Prima DMI. Nah, boleh gak dikasih tahu dulu ke teman-teman kita nih semua, Prima DMI itu apa sih? Gitu. Mungkin Kak Faiz atau Bang Farhan yang mau. Kalau soal Prima DMI, Bang Farhan lebih paham, jadi saya selesai dengan Bang Farhan aja dulu. Keren Bang. Baik, terima kasih Kak Siva. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama juga tentunya salam hormat, salam takzim buat ayahanda, para pengurus DKM yang hadir di sini. Ada tadi Ustadz Muhammad Haji Abdurrahman yang Masya Allah ya, mendengar sambutan beliau saya semakin yakin ya kalau misalkan orang tua sudah mendukung itu adalah setengah kesuksesan. Ya mudah-mudahan remaja ini beserta jajarannya, mudah-mudahan remajanya bisa sukses dalam semua kegiatan dan programnya. Yang kedua tentunya salam hormat dan takzim buat teman-teman remaja masjid yang ada di sini. Saya bisa sapa satu-satu ya, saya kenal di sini ada dari Ikrimah, ada Bang Benny, Bang Yusril, kemudian dari ini ada dari An-Nur juga nih, Pejaten Timur, Petir ya, ada Bang Jafar, ada juga dari Pejaten Barat, ada Bang Badruz Zaman, Masya Allah, dan juga ada Bang Gading ya, Prima Gasa, ada Bang Rudi dari Al-Qoyah, dan lain sebagainya. Dan juga ini yang baru pakai ini, saya baru melihat ya, dari mana? Remaja mana? Al-Maghfur ya, Al-Makmur.
Al-Makmur. Salam kenal ya, mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama, dan tentunya juga yang lain. Sebenarnya kemarin pas Bang Japri saya pengen nge-share, kata beliau jangan Bang, takut nggak cukup kasih ke buinya. Makanya saya baru update tadi ya, makanya Bang Rizko nyantel langsung lihat status saya, di mana Bang, OTW siap, gas, ayo ya. Nah, jadi itu pertama ya, salam hormat dan takziah buat semuanya. Saya sungguh sangat senang ya bisa hadir di remaja, karena memang semenjak saya ditunjuk oleh ayahanda Ketua DMI DKI Kiai Makmun menjadi Ketua Prima, disitulah awal mula saya harus mendharma baktikan waktu, pikiran, tenaga semua untuk remaja masjid. Jadi kalau ditanya diundang seneng banget, bahkan saya nyari-nyari kalau perlu tiap malam saya diundang gitu ya. Tapi ke remaja masjid yang beda-beda, jangan sama lu lagi ya. Tapi alhamdulillah sejak 2019 saya dilantik September 2019 Prima DKI 1 dilantik, kurang lebih sudah hampir seingat saya ya 150-an masjid saya kunjungin, baik ketemu remajanya, baik saya ikut bersih-bersih masjid dan sebagainya. Itu saya sangat melihat bahwa potensi dan juga masa depan remaja masjid insya Allah ke depan lebih baik. Apalagi di sini nih kita lihat masa depan semua nih ya, karena rata-rata umurnya mayoritas adalah adik-adik saya nih, kecuali ada ayahanda yang di atas. Tapi ini adalah sebuah kolaborasi ya, kayak naik sepeda, kayak naik motor, anak muda gas, orang tua ngerem ya. Kalau anak muda semua nggak ada orang tuanya ya nyusruk ya, gas terus kalau pakai rem. Tapi juga kalau remnya kebanyakan ya nggak jalan-jalan gitu. Makanya di sini pas nih ya, anak mudanya banyak, ada orang tuanya yang menaungi, mudah-mudahan nih akan lebih baik ke depannya. Nah, terkait Prima DMI, jadi Prima DMI ini merupakan badan otonom ya, anak kandungnya DMI. Persis kayak di masjid ada DKM, ada remaja masjid ya. Jadi kenapa ada organisasi yang berbeda? Karena apa? Supaya mandiri. Tadi disampaikan oleh siapa? Ketua remajanya tadi ya. Andai kata remaja masjid, ya kan, di masjid cuman suruh bantu doang, pokoknya lu bantuin aja, itu nggak akan berkembang. Ya, kapan mereka mandiri? Tugasnya bantuin doang. Maka saya bilang, saya bisa menyatakan bahwa kegiatan remaja masjid di Jakarta setelah saya keliling cuma 3 kegiatan. Yang pertama adalah PHBI, yang kedua pengajian rutin, yang ketiga bantuin DKM. Nggak ada lagi. Nah, kenapa harus dibikin organisasi sendiri supaya mandiri? Begitu pula dengan Prima DMI. Prima DMI merupakan badan otonom. Jadi badan otonom itu artinya ada organisasi tersendiri, tapi di bawah naungan Dewan Masjid Indonesia. Kalau DMI menaungi DKM, isinya DKM semua, masjid musola. Nah, kalau Prima itu isinya remaja masjid. Walaupun kita masih baru, ya kan, baru 4 tahun, tapi insya Allah ke depan kita bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan bisa kita naungin semua remaja masjid yang ada di Jakarta. Nah, kedua juga tentunya Prima DMI ini merupakan sebuah sebuah organisasi baru, tapi karena memang di bawah DMI ya, sekarang nyebutin masjid di Jakarta dari ujung ke ujung, siapa yang nggak kenal DMI? Ya Ustaz ya? Iya, karena apa? Banyak duitnya, boti mulu ya. Mungkin saya pun awalnya dari DMI Ustaz ya. Saya masuk Prima itu awalnya karena saya jadi pengurus DMI, tiba-tiba diajak rapat di musola. Rapat apaan nih? DMI apaan? Oke, ikut aja. Sebagai anak masjid, tiba-tiba diajak rapat tentang masjid, ya saya ikut. Ternyata tiba-tiba pemilihan ketua DMI Kecamatan Mampang, langsung ditunjuk tuh. Lah, kok main tunjuk aja, kita nggak ngerti DMI nih. Akhirnya saya jadi wakil ketua. Nah, saat saya jadi wakil ketua DMI, akhirnya udahlah kita data masjid. Waktu itu ada masih zamannya Pak Ahok kalau nggak salah 2015, Pak Jokowi gitu. Nah, akhirnya saya diundang mewakili remaja masjid Jakarta Selatan untuk ikut Rakol Wil DMI di Pulau Tidung. Dari situlah saya nanya dengan ayahanda Kiai Makmun Al-Ayyubi, Kiai, kok DMI bahasanya marbot, BPJS, ya kan, nggak pernah nyentuh remaja. Saya ini kan remaja gitu, saya resah gitu kan, kok DMI belum ada perhatian. Akhirnya dikenalkan bahwa ada namanya Prima DMI. Disitulah pertama kali saya kenal Prima DMI. Kemudian 2018 ketika muktamar Prima DMI yang pertama, saya dihubungin untuk hadir dalam acara muktamar. Saya menghadap Kiai Makmun, Kiai izin ada kontak dari Prima DMI Pusat, mau ada muktamar. Saya diminta bawa 20 orang untuk hadir, mohon arahan Kiai gitu. Dan kira-kira nanti ketuanya siapa ya Kiai? Ada tanya di screening saya, ente siapa, dari mana, dulu sekolah di mana, mondok apa enggak gitu. Saya jawab semua. Akhirnya ya udah, ente ketuanya.
Sauki sekretaris, siapa Sauki? Anak saya gitu. Nah, disitulah awal mula. Akhirnya 2018 itu saya ditunjuk menjadi ketua Prima DMI DKI, dan selanjutnya 2019 barulah dilantik. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bang Farhan. Kalau dari Kak Faiz ada nambahin atau mau lanjut? Lanjut aja. Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih ke Bang Farhan ya. Nih Bang Farhan, Sipa itu kepo, pasti yang teman-teman juga pengen tahu. Yang namanya organisasi itu kan pasti punya latar belakang. Tadi udah disebutkan sedikit soal remaja ya. Itu punya latar belakang, punya visi misi, juga punya skema besar untuk impact-nya ke masyarakat, dan juga skema kecil impact-nya untuk ke remaja masjid itu sendiri. Nah, sejauh ini nih, boleh nggak sih dijelasin apa sih yang melatar belakangi pembentukan Prima DMI pertama kali, dan juga visi misinya dijelaskan sedikit soal skema besar dan skema kecilnya. Sebenarnya yang jawab ini harusnya adalah pimpinan Prima DMI pusat, ya. Kalau saya kan DKI ya. Tapi sejauh yang saya tahu, jadi gini, saya dari awal gabung Prima DMI gitu kan. Nah, jadi terbentuknya Prima DMI itu dari kumpulan beberapa OKP. OKP itu singkatan organisasi kepemudaan. OKP Islam. Di situ ada Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, ada apa namanya PMII, HMI. Jadi ternyata latar belakang dibentuknya Prima itu adalah OKP Islam. Ya, bahasa sekarangnya nih, seluruh OKP itu kumpul dalam naungan KNPI. Ya kan, di Kemenpora itu ada KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, mungkin seingat saya itu DMI ingin menjadikan Prima ini sebagai KNPI-nya masjid. Semua OKP kumpul. Tapi pertanyaan saya, yang saya tahu, yang saya lihat, ini anak OKP ini jarang ke masjid. Ya kan? Karena apa? Mereka backgroundnya adalah mahasiswa dan juga kepemudaan umum gitu. Nah, sedangkan remaja masjidnya itu, ya kan, hanya mainnya di masjid gitu. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya, ya, masjid itu harus menjadi alat nomor satu. Saya sering mengatakan, jangan sampai kita di masjid, kita orang masjid, tapi kita justru memecah belah. Ya, maka di sini hadir ada Bang Gading, mana Bang Gading? Nah, dia ketua Primagasa, Perhimpunan Remaja Masjid Ciganjur Jakarta. Saya ajak gabung di sini. Apa saya suruh bubarin itu Primagasa? Nggak usah. Ya kan? Kita kolaborasi. Ketika teman-teman di masjidnya ada majelis, nih ada Bang Rizko ya, siapa Bang Badrul Zaman, dia cerita, tempat saya banyak banget majelis taklim. Ya kan? Ya udah, rangkul gitu ya. Ajak ke masjid. Ya, jadi biarkan mereka berdiri sendiri, tapi suatu saat kita gabung. Ya kan? Nah, itu yang tanda kutip adalah pertama seingat saya yang bikin dibentuknya Prima DMI. Nah, tapi saya berharap, kita berharap juga remaja masjid ini bisa sejajar, bisa setara dengan OKP Islam. Kayak teman-teman HMI, teman PMI. Padahal kalau dihitung jumlah kampus dengan jumlah masjid banyakkan mana? Masjid, ya kan? Jumlah masjid dengan pasar banyakkan mana? Masjid. Jumlah masjid sangat banyak. Tapi ternyata organisasi masjid belum ada yang semasif sebesar organisasi OKP itu. Nah, mungkin harapannya dengan dibentuknya Prima DMI ini, kalau bahasa kata nanti komisariatnya banyak nih. Ada komisariat Al-Ikhlas, ada komisariat Al-Barakah. Di Jakarta aja 3.400 masjid, bayangin. Banyak banget kan? Belum musolanya, hampir 7.000. Kalau semuanya ada, nggak kebayang tuh. Kita ambil 10%-nya aja tuh udah hebat banget. Nah, maka tentunya kalau saya simpelnya adalah sesuai nama kita Perhimpunan Remaja Masjid, maka tugasnya Prima adalah bagaimana menghimpun remaja-remaja masjid yang ada. Karena sekali lagi saya menganggap remaja masjid itu adalah orang-orang hebat, organisasi hebat, bukan kaleng-kaleng. Di Al-Ikhlas bukan kaleng-kaleng, ada Al-Barakah, ada Al-Wiqoyah, masjidnya segede gaban ke pasar. Nah, potensi-potensi yang ada ini kita himpun, ya kan, bersama. Ya, kayak saya nih, saya backgroundnya pesantren, ada Bang Faiz sahabat saya, ya kan, dia nggak pesantren, dari SMK kapal, wih, sama anak kapal, tapi punya potensi gitu. Saya, walaupun saya background pesantren, saya nggak merasa saya ini lebih baik, saya lebih hebat, oh mentang-mentang main di masjid, enggak. Jadi mudah-mudahan potensi yang terserap itu di sini ada Bang Apri, saya lihat pembinanya yang masya Allah, ya kan, background beliau mungkin macam-macam, tapi punya giroh semangat. Nah, inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Prima DMI menjadi wadah bersatunya remaja masjid maupun OKP lain gitu. Saya kebayang anak kampus mau main ke masjid, ya kan? Anak kampus mau ikut acara remaja masjid, ya kan? Anak OKP, Karang Taruna, pokoknya segala macam organisasi pemuda, bahkan
Ya kan, kemarin kita dengan Sunda Kelapa bikin namanya RYF, Religion Youth Festival, ini Bang Faiz ikut. Kita main dari katedral, Istiqlal, apa lagi itu kemarin? Sihara, segala macam. Nah, jadi saya juga main ke FKUB, ternyata mereka menyambut baik. Ada anak masjid ingin bikin acara kolaborasi dengan kan pemuda-pemuda agama lain. Nah, ini yang kita harapkan sekali lagi. Nah, kita mulai berpikir ke sana, walaupun kita main hadroh, walaupun kita sholawatan, tapi kita punya visi besar. Walaupun nggak semuanya harus kayak begitu, tapi minimal 1, 2, 3 orang di remaja masjid ada yang punya pola pikir ke depan. Dan ini yang kita satukan. Makanya saya bilang, teman-teman, kan utamanya Bang Yusril, beliau ketua remaja masjid Al Barkah. Saya ajak gabung juga di di Prima Jaksel. Saya bilang utamanya teman-teman remaja masjid dulu. Jangan sampai ente ninggalin remaja masjid aktif di Prima. Nanti orang akan ngomong, Yusril dah, kan gabung Prima nggak aktif remaja, nggak boleh. Utamanya remaja masjid dulu. Remaja masjid adalah Prima DMI adalah remaja masjid. Jadi nggak boleh dipisahkan. Jadi kita adalah bagian dari remaja adalah kita. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, mungkin gambarannya sekali lagi bahwa Prima itu tujuannya bagaimana kita menaungi, sama kayak DMI, ya kan, yang bisa menaungi. Tapi kalau DMI itu kan karena sekarang hebatnya bisa ngasih bantuan hibah ke masjid-masjid, akhirnya masjid berhimpun. Nah, kita juga nggak berharap begitu. Kita masih muda, nggak berharap pragmatis karena ada uang, karena ada sesuatu kumpul, nggak. Tapi kita mulai bangun idealis semacam ini, satu masjid kumpul, ya kan, kita ketemu satu dengan sama lain, tukar pikiran, sharing, dan mudah-mudahan terbentuk rasa persatuan, rasa ukhuwah, dan teman-teman remaja mulai meninggalkan ego, ya kan, bahwa gua harus gedein remaja masjid gua, yang lain jangan gede, jangan, tapi kita harus besarin bareng-bareng. Kita aja gede, orang lain juga gede. Kita mungkin harapan seperti itu. Sipa sempat berkunjung ke laman Instagramnya Prima DMI ini, dan kontennya lumayan aktif ya. Nah, Syifa sendiri tahu, dapat informasi dari Bang Apri bahwasanya Kak Faiz ini katanya adalah seorang konten kreator, teman-teman. Nah, pertanyaan adalah, karena dengar ini Bang Faiz itu adalah seorang konten kreator, apa sih yang menginspirasi dan menjadi alasan awal mula Bang Faiz ini mulai untuk membuat konten? Oke, saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM, Ustaz Jajaran, teman-teman remaja masjid dari daerah lain. Maaf nggak bisa disebut satu-satu karena akan makan waktu banyak, tapi tidak mengalami sama saya. Oke, buat pertanyaan tadi langsung aja saya jawab ya. Semua berawal dari saya ikut remaja masjid. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang tuh awalnya emang saya lakuin buat di masjid. Intinya saya menemukan potensi saya itu di potensi saya bertemu dengan potensi saya itu ada di remaja masjid. Kenapa kayak gitu? Karena remaja masjid itu menurut saya banyak tempat, di sana banyak tempat buat kita belajar. Prinsip saya dulu ketika masuk remaja masjid, saya harus hatam jadi remaja masjid. Misal di tim hadroh, saya harus bisa megang hadroh, bisa megang bass, bisa jadi vokal. Itu semua pengen saya hatamin, termasuk di bagian lain. Nah, kenapa saya masuk di media sosial lah, atau konten kreator dan lainnya? Itu karena nggak semua remaja masjid nggak masuk ke bagian situ. Padahal hal itu merupakan hal yang urgensi, yang sangat penting saat ini. Misal kita bisa bikin pengajian atau pengajian bulan seperti ini, besar seperti ini, terus kita dokumentasinya dengan yang biasa-biasa aja, gimana orang mau tertarik gitu ke masjid kita? Sementara orang melihat masjid kita itu dari media sosial kita. Ibaratnya media sosial itu sebuah muka lah buat kita semua. Karena saya ngelihat di OKP di organisasi mahasiswa yang pernah saya ikuti, mereka paling peduli itu sama media sosial mereka. Kenapa kayak gitu? Karena sebelum orang ngelihat kita ini apa, orang ngelihat kita dari sosial media dulu pasti kan. Siapapun kita, misalkan saya nih, mungkin saya kemarin kaget foto saya tahu-tahu ada di flyer. Itu dari mana? Dari media sosial saya. Mungkin teman-teman udah ngeliat juga kan. Saya bikin konten ini, saya bikin konten itu. Jadi salah satu concern saya di remaja masjid saya adalah mengembangkan media sosial saya, media sosial remaja masjid saya. Dan kenapa saya akhirnya pisah? Ya karena saya niat mengabdi di remaja masjid saya. Itu awal mulanya. Terus kenapa bisa berkembang terus? Karena saya juga sadar diri saya itu butuh belajar. Makanya saya dari tadi kalau Bang Farhan ngomong udah diwakilin Bang Farhan aja, karena beliau ini
teman saya, guru saya, pokoknya kemanapun Bang Farhan pergi saya ikut, karena saya tahu Bang Farhan ini punya banyak relasi di berbagai remaja masjid. Dan beliau sering diundang kemana-mana. Saya pun ngikut doang, duduk di belakang itu gak masalah, karena saya mau belajar dari beliau juga kan. Jadi saya tahu remaja masjid lain itu kayak gimana kemampuannya ya. Kayak tadi Bang Farhan bilang 3 aja acaranya itu lagi. Tapi nggak ada gitu, remaja masjid jarang banget concern ke media sosial. Kalau yang saya lihat di Al-Ikhlas ini keren banget. Kemarin pas masjid kayak saya juga ngeliat, wih ada remaja masjid bawa drone. Drone itu harganya jutaan, paling murah tuh kemarin mungkin harganya bisa 7-9 juta ya Bang. Itu drone bisa dipegang remaja masjid, itu udah keren banget. Apalagi tadi saya dengar kepala DKM-nya itu sampai teriak-teriak mendukung remaja masjid, itu saya tadi gemeter saya kan. Wah, kalau DKM, semua DKM kayak gini, remaja masjid tinggal berkarya aja udah, nggak peduli mau ada yang marahin, ada yang backingin. Jangan marahin remaja masjid saya. Karena siapa yang bisa backing kita? Kita kan anak muda gitu. Sebagus-bagusnya ide kita, kalau orang tua bilang nggak enak lawannya Pak Bu. Nggak enak lawannya. Walaupun kita bener, kita lawan terus nggak bakal menang. Tapi kalau ada ketua DKM-nya yang dukung, enak udah. Selesai urusan sama para orang tua selama kita nggak macam-macam. Nah, jadi saya juga pengennya nanti soal media sosial dan konten-konten bikin konten itu saya mau jadi concern hal utama di Prima Demi Jaksel. Gimana caranya kita buat forum remaja masjid se-Jakarta Selatan. Gimana caranya sih bikin media sosial yang rapi, dari bikin desain feed keseluruhan sampai isi kontennya sampai ke detail desainnya. Kayak mungkin flyer yang di share kemarin itu mungkin masih bisa saya komenin gitu. Gimana caranya ke depan remaja masjid Al-Ikhlas ini bisa bikin flyer yang lebih bagus. Karena jarang banget pengajian itu, biasa orang yang di depan ini baca kitab gitu. Baca kitab kuning lah yang saya nggak terlalu bisa bacanya gitu, karena saya bukan orang pesantren. Nah, mungkin nanti setelah sharing session ini kita bisa kumpul-kumpul lagi, kita tukar pikiran gimana caranya kita bisa berkembang di media sosial, khususnya buat remaja-remaja masjid se-DKI Jakarta. Mungkin jawabannya segitu cukup, sangat cukup Kak Faiz. Oke, selanjutnya nih kembali ke Bang Farhan. Bang Farhan tadi kan menyebut juga beberapa organisasi yang umum ya di para pelajar di umur-umur remaja kayak Syifa gini gitu. Nah, sebenarnya si Prima Demi ini sama nggak sih dengan organisasi yang biasanya yang sangat umum dengan mahasiswa atau pelajar-pelajar remaja? Dan juga boleh dong dikasih tahu kunci keberhasilan dari organisasi yang utama itu apa sih? Ya, jadi kalau bicara organisasi itu banyak ya. Jadi saya nih pesantren 7,5 tahun ya. Jadi bab masjid, bab ngaji ya udah mendalami. Tapi saya merasa ketika saya pulang dari pesantren, yang saya lihat, saksikan sendiri dengan mata saya sendiri, anak muda nongkrong, ya kan, main futsal gitu. Saya mikir gini, kalau dakwah itu hanya di mimbar, Ustadz, itu sekarang udah banyak banget. Tapi pertanyaannya kok yang ngaji masih nggak banyak juga, ya kan? Sekali lagi kita bukan menyalahkan, tapi kita harus berpikir. Nah, jadi dakwah itu kan solusi. Jangan sampai kita berdakwah kelihatannya dakwah, tapi kok perubahannya nggak ada gitu. Jadi kalau sama kayak di sekolah ini kan guru biasanya suruh bikin kurikulum, RPP, ada indikator. Nah, keberhasilan sebuah remaja, sebuah organisasi itu kita harus ukur. Ini kira-kira berapa banyak remaja di sini, ada berapa? Contohnya Jogokarian. Jogokarian punya detail. Sampai yang belum sholat, sampai yang belum ini itu punya detail. Sehingga hebat banget gitu. Nah, kita nih kadang-kadang, apalagi kita nih ya, orang kultural istilahnya ya. Ibarat kadang-kadang saya sering mengatakan dengan di masjid itu imam sholat dengan imam masjid beda. Imam sholat tuh harus ngerti tajwid, ngerti fikih, pertanggung jawabnya dunia akhirat karena terkait sholatnya orang. Tapi imam masjid itu nggak harus kayak imam sholat. Bahkan kalau perlu ya jangan harusnya yang paham manajemen, paham metode, paham seperti itu, dan orang-orang yang benar-benar di lapangan. Karena kita ngurusin masyarakat, ngurusin lembaga, isinya tuh banyak gitu. Nah, sama dengan remaja masjid. Jadi isinya nggak boleh hanya yang suka ngaji doang.
tapi ini kita harus belajar organisasi. Nah, yang membedakan apa sih? Prima ini punya base, yaitu masjid, ya kan? Kalau mahasiswa punya base juga kampus. Pertanyaannya, selama apa sih di kampus? Ya kan? Paling lama berapa tahun mahasiswa? 12 semester, 6 tahun. Habis itu ditinggalin udah. Kalau masjid, saya sering bilang, saya punya teman-teman Sunda Kelapa, Istiqlal segala macam. Saya nggak excited tuh sama mereka. Karena apa? Mereka kayak kampus. Apa mereka tinggal di Sunda Kelapa? Enggak, orang Menteng, tanahnya mahal. Apa mereka tinggal di sekitar Istiqlal? Enggak, mereka jauh-jauh. Mereka hanya tempat belajar. Tapi remaja masjid itu kampungan lo. Lo kecil di situ, hidup, bahkan lo meninggal bakal di sana. Ayo bangun gitu. Saya bilang, ayo hidupin remaja masjid. Karena disitulah rumah lo. Ya kan? Kita percuma aktif di mana-mana, ya kan? Di organisasi mana? Di rumah gitu kan. Kita nggak punya peran apa-apa. Maka sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah, mungkin dari masjid nantilah lahirlah teman-teman dari RT, SKDM, LMK. Jadi, pokoknya pemimpin lah. Kan enak gitu, orang masjid ya dia Pak RT. Kan orang masjid jadi Karang Taruna, orang masjid jadi ibu-ibu PKK. Jadi nyambung dunia akhirat, jangan dipisahkan. Nah, jadi untuk organisasi tersendiri sebagaimana tujuan awal gitu kan. Jadi kan setiap organisasi punya tujuan. Kalau kita selalu baca organisasi itu apa sih? Organisasi kumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama, ya kan? Memiliki tujuan yang sama, akhirnya mereka berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau organisasi yang gagal itu berarti dia nggak sampai tujuan, kumpul doang. Kayak orang nongkrong aja kan? Nongkrong yuk. Habis itu ngapain? Nggak tahu. Nah, kita di organisasi harus punya tujuan. Tujuannya apa? Nah, kalau saya menyimpulkan, saya punya target sendiri di DKI, ya kan, bahwa ya remaja masjid ini kalau bisa, ya kan, yang aktif tambah aktif, yang nggak aktif jadi aktif, yang nggak ada jadi ada, ya kan. Nah, yang aktif itu membantu. Sekali lagi saya sering mengatakan, sebagaimana ayat Al-Quran tentang innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Perintahnya tuh masjid jamak, masjid-masjid Allah. Artinya apa? Kita diperintahkan memakmurkan banyak masjid, bukan satu doang. Ya, jangan cukup di Al-Ikhlas, jangan cukup di Al-Barkah, banyak masjid. Nah, prima inilah, ya kan, yang tanda kutip kita mikirin banyak masjid. Ya kan, kayak Bang Faiz aktif di remaja masjid ya. Terkadang gini, banyak remaja masjid, ya kan, ketika udah saya jadi remaja masjid kayak merdeka, alhamdulillah gue nggak jadi remaja masjid lagi, kayak beban gitu. Harusnya kan faida farokta fansop, selesai urusan satu, urusan yang lain. Setelah lu jadi remaja masjid, lanjut ke DKM. Nah, sekarang setelah jadi remaja masjid, gabung di Prima, ngurusin remaja-remaja masjid yang lain. Karena banyak-banyak remaja masjid yang perlu dibantu, perlu didampingin. Ya kan? Makanya saya senang banget ketika melihat DKM yang benar-benar support. Karena saya pernah bikin sensus remaja masjid, pernah bikin catatan bahwa survei banyak banget. Permasalahan remaja masjid itu banyak, curhatan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya berhenti sampai dengan masalah? Kita tiap hari ngeluh. Saya bilang sama teman-teman, andai kata remaja masjid lo ada masalah, lo berantem dengan DKM, lo nggak sejalan dengan segala macam, pindah masjid lain. Kayak nggak ada masjid lain aja. Banyak masjid yang butuh remaja. Ada masjid yang DKM-nya support, siap bayarin, siap segala macam. Remajanya nggak ada. Ada remaja masjid yang aktif, semangat, berantem sama DKM. Yang tadi Pak Is bilang, kalau kita berantem sama orang tua, ujung-ujungnya ya kalah jadi abu, menang jadi sama aja. Ya kan, mendingan nggak usah gitu. Jadi energi kita tolong dialihkan ke hal yang baik. Kalau kita ada masalah, ya kan, jangan ngeluh, ya kan, jangan petantang beratnya kita ngelawan, tapi coba alihin aja yang lain, yang lebih manfaat. Anak muda tuh potensi luar biasa. Nah, maka mungkin kembali ke tujuan organisasi itu. Jadi silakan teman-teman gabung organisasi. Kalau teman-teman gabung di organisasi, teman-teman nggak dapat manfaat, tinggalin, keluarin. Saya bilang organisasi lembaga itu kayak kendaraan, dia alat perjuangan. Jadi jangan sampai mati-matian membela organisasi, karena dia bukan agama, karena dia bukan ideologi, dia hanya alat. Kalau alat itu udah nggak pantas dipakai, tinggalin. Kalau Prima nggak bermanfaat buat remaja masjid, keluar semua dari Prima. Dia bilang gitu. Kalau di Prima nggak jadi manfaat, nggak bisa memberikan kebaikan buat orang lain, bubarin aja Primanya. Kalau di remaja masjid teman-teman nggak bisa jadi manfaat, nggak bisa jadi orang baik, nggak bisa ngajak orang baik, mendingan ganti yang lain.
ya kan? Jadi kita jangan membela sesuatu yang tidak memiliki dampak. Nah, tujuan organisasi pasti punya dampak. Mungkin itu. Kasih kami. Baik, terima kasih Bang Farhan. Berarti tadi poin yang bisa diambil itu salah satu kunci berhasilnya organisasi itu adalah khususnya untuk remaja masjid itu adalah minat dari remajanya dan juga dukungan dari para orang tuanya ya. Dari segala usaha remaja itu harus didukung juga oleh dukungannya para orang tua, dukungannya masyarakat, sehingga bagian-bagian dari remaja ini yang ingin membentuk seperti misalnya organisasi atau semacam kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Nah, pertanyaan lagi untuk Kak Faiz nih, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Membuat konten adalah hal yang diminati banyak remaja pada saat ini. Dari segala usia, baik itu anak kecil, remaja, bahkan orang tua nih ada aja nih yang suka konten gitu. Nah, untuk membuat konten yang menarik itu kan banyak faktor Bang, dari segi desainnya atau mungkin dari bahan apa yang ingin dia kelola sebagai menjadi konten gitu. Nah, tapi sebagai remaja masjid, otomatis kita harus tetap agamis dong dalam membuat konten itu. Nah, yang pengen Syifa tanyakan adalah bagaimana cara kita bisa membuat konten yang menarik tetapi tetap agamis. Bisa dijawab Kak Ais? Masya Allah, susah juga pertanyaannya. Buat konten zaman sekarang itu yang paling penting adalah judulnya kan. Istilahnya clickbait, kalau mungkin Bang Apri udah ngerti ini soal medsos juga. Gimana caranya kita bikin 5 detik pertama itu judulnya itu udah bagus. Misalkan cara masuk masjid yang benar, waktu itu kita bikin depannya itu kita bikin parodi dulu. Misalkan anak kecil lari kayak Naruto, wah kita masukin background. Jadi kan tuh satu udah menarik secara lucunya, udah dapet gitu. Habis itu baru kita masukin judulnya. Misalnya gimana caranya di detik-detik pertama itu kita tentuin dulu. Kira-kira orang pas pertama nge-scroll terus ngeliat konten kita itu dia mau bertahan di situ apa enggak? Karena kita berjam-jam di medsos itu pasti scroll kan. Yang nentuin kita bertahan atau enggak pasti judulnya. Kalau dia judulnya kita udah pikir matang-matang dari awal, insya Allah itu kontennya bagus. Nah, soal gimana tetap agamisnya, yang namanya konten pasti kayak tadi kan. Gimana caranya bikin orang minat dulu. Setelah itu baru kita masukin di bumbu-bumbu akhirnya. Kita bisa masuk dulu ke judul-judul umum, tapi kita nggak lupain nilai-nilai agamanya kayak gimana. Misal kalau mau bikin konten yang secara umum terus masukin nilai-nilai Islam, mungkin kita bisa mikir salah satu ini ya, anjuran Nabi. Kita kalau marah disuruh ngapain? Duduk. Disuruh duduk. Terus kalau nggak bisa duduk, tiduran. Dan seterusnya, yang saya ingat kayak gitu. Gimana caranya kita bikin konten yang judulnya umum, tapi masuk ke judul, masuk ke pesan yang terakhir itu. Kenapa orang cara bikin tata cara sih lebih tata cara menahan emosi ataupun judul yang lebih bagus yang teman-teman bisa. Jadi menurut penelitian, saya pernah baca buku Emotional Intelligence, artinya kecerdasan emosional. Jadi di bagian otak itu ada salah satu saraf yang menentukan reaksi pertama kita. Misalkan kalau orang marah ke kita, kita pun nggak salah, kita mau marah balik kan. Jadi itu ada salah satu bagian saraf otak yang memproses informasi lebih cepat. Jadi saat itu kita mau ngerespon itu dengan hal yang nggak tepat. Jadi sebenarnya otak itu kalau mau proses secara matang, dia itu butuh waktu. Kenapa Nabi mau suruh kita duduk? Karena itu ada penelitian tentang syaraf otak. Itu kalau kita mau merespon sesuatu, itu informasi cepet masuknya ke otak buat kita ngerespon. Misalkan kita dimarahin, kita nggak salah, kita marah balik. Tapi kalau kita ikutin prinsip Nabi, kita diam dulu. Kita biarin otak kita itu menyerap hal-hal lain sama membuat sudut pandang lain tentang orang marah ini. Misal orang tua nggak ngerti nih, kita buat salah apa, dia nyalahin kita. Mungkin hal paling gampangnya kita marah balik.
Nggak bisa Pak, saya nggak salah. Tapi itu keputusan yang kurang tepat kan. Tapi kalau kita tahan, kita refleksi diri dulu. Oh, dia orang tua, dia nggak paham apa yang kita kerjain. Jadi dia ngerespon sesuai kapasitas diri dia. Itu salah satu konten. Terus kita bisa lagi masuk. Zaman sekarang tuh anak muda yang umuran saya lah, milenial, itu suka samanya pembahasan mental health. Mental health itu biasanya yang bahas pakar-pakar. Padahal zaman dulu dari Nabi kita sendiri udah ada contoh. Ketika Nabi risau, Allah turunin surat Ad-Duha. Ketika Nabi galau nih, kok wahyu Allah nggak turun-turun, tapi yang diturunin itu akhirnya setelah lama kemudian turun surat Ad-Duha. Kalau teman-teman baca tafsir surat Ad-Duha, itu mengandung hal-hal yang bisa bikin kita bisa move on dari hal-hal yang kita risaukan. Misalkan Wad-Duha, demi waktu duha, walaili saja, seterusnya. Terus ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Dari situ masuk lagi kita bahas judulnya, mungkin judulnya cara biar nggak sedih, cara cepat menghilangkan sedih. Kita masuk dulu bagian jangan kita ingat-ingat hal-hal yang bikin kita sedih, tapi kita ingat-ingat hal-hal yang bikin kita senang, sesuai yang ada di surat Ad-Duha. Bagian terakhir, teman-teman ingat? Coba Ad-Duha terakhir. Ad-Duha terakhir. Ayo remaja masih nggak apa? Wa ma bi nikmati rabbika fahadis. Jadi kita harus nyebutin hal-hal yang Allah kasih itu yang baik buat kita. Misalkan ada orang, saya punya banyak kenalan teman-teman, entah wanita entah pria, itu kalau cerita kalau dia sedih pasti yang diingat itu bagian sedihnya terus. Ada orang punya penghasilan sebulan 2 digit, itu 15 juta, semua kebutuhan terpenuhi, tapi ada satu sisi lain, misalkan dia galau karena pacarnya beginilah begitulah. Kenapa dia galau? Karena dia terlalu fokus sama hal yang kurang. Sementara dari firman Allah sendiri surat Ad-Duha itu disuruh kita nyebut yang enak-enaknya aja. Jadi kemana kita fokus otak kita itu menentukan kita bahagia atau enggak. Di hidup ini pasti ada yang bikin kita senang, ada yang bikin enggak. Tapi gimana caranya kita menjalani hidup dengan enak, dengan tenang, ya sesuai anjuran Allah aja. Kita masuk, kita ingat hal-hal yang terus bikin kita itu senang. Nah, tadi itu pembahasan tuh ya. Gimana? Ya ini kan masih abstrak yang saya jelasin. Nanti gimana caranya kita bikin konten plan, bikin ide konten tentang tadi surat Ad-Duha. Cara menangani kesedihan dengan cepat dan benar menurut Al-Quran. Mungkin bisa tambahin menurut Al-Quran, bisa juga enggak. Kalau misalnya kita nggak mau terlalu masukin agama banget ke situ, tapi di ujung kita masukin tuh. Jadi perintahnya udah ada gitu. Tinggal kita laksanain apa enggak. Jadi nanti kita bisa bikin konten plan. Konten plan itu penting banget buat teman-teman. Misalkan gini, kita ataupun remaja ini mau bikin konten, tapi bikin ide langsung dieksekusi. Misalkan kita mau bikin tata cara masuk masjid kayak tadi, langsung kita bikin. Itu menurut saya kurang tepat. Lebih baik teman-teman kalau bikin konten plan dulu. Kita taruh ide-ide yang banyak. Misal kayak tadi tata cara wudhu, tata cara masuk masjid, ataupun konten-konten yang berbau dakwah tapi secara umum dulu bahasnya. Itu kita masukin dulu judul yang banyak. Habis itu baru kita pikirin isinya mau apa. Kalau bisa minimal sekali kita mau syuting atau kita mau bikin konten, itu udah ada minimal 7 ide konten. Entah itu yang simple ataupun yang berat. Jadi pas kita eksekusi udah ada banyak. Misalkan kita nggak mau bikin konten lagi, kita udah stop. Misalkan sehari bikin 7 konten. Saya pengalaman bikin konten sehari bisa bikin sampai 80 konten. Bayangin kalau kita posting satu hari 80 konten buat berapa hari? Hampir 1/4 tahun kan. Jadi nanti mungkin kita bisa bareng-bareng bahas gimana caranya kita bikin konten planning. Kita bahas dari pembuatan ide sampai eksekusi. Jadi teman-teman di sini bisa seharian full ngurusin bikin konten
tapi setelah itu istirahat, tinggal posting-posting aja. Karena semua ide, judul, isi, dan caption udah disiapin. Jadi setelah semua selesai, kita eksekusi, udah kita tinggal nyantai, tinggal posting-posting aja tiap hari, tinggal dijadwalin sesuai planning kita. Mungkin segitu aja cukup, takut kelamaan, nanti bisa tanya lagi. Terima kasih Kak Faiz atas jawabannya. Berarti kalau bisa kita simpulkan nih ya dari yang dari tadi di-share sama Bang Farhan dan Kak Faiz, bahwasanya organisasi itu adalah sebuah wadah untuk perkembangan, baik itu mau remaja, anak-anak ataupun orang tua. Dan kunci suksesnya si organisasi sendiri adalah minat remaja dan dukungan orang tuanya. Yang membedakan kumpulan daripada organisasi sendiri itu adalah bahwa organisasi itu tadi punya tujuan ya Bang ya. Dan berarti makanya di organisasi itu biasanya ada struktural dan juga ada si program-program yang merujuk ke arah tujuan tersebut. Kalau dari Kak Faiz nih yang tadi udah di-share, bahwasanya inspirasi itu datangnya dari mana aja, dan minatnya pun dalam membuat konten itu juga datangnya dari mana aja. Seperti tadi Kak Faiz menjelaskan bahwasanya minat Kak Faiz awalnya itu adalah untuk mengabdi kepada remaja masjid. Konten juga katanya tadi Kak Faiz sharing ke kita bahwa lumayan urgent di masa sekarang karena konten adalah wajah dari branding seseorang maupun lembaga. Dan yang baru saja di-share oleh Kak Faiz adalah bahwasanya konten itu awalnya judulnya harus menarik, dan juga 5 detik pertama itu ibaratnya bikin orang mau tetap nonton gitu sampai ke akhir. Dan tadi juga dijelaskan oleh Kak Faiz bahwa konten itu bagaimana tetap agamis, mungkin bisa teman-teman itu kontennya umum tetapi menyisipkan nilai-nilai agama, ataupun di sini bisa menyisipkan pesan kunci. Misalnya nih teman-teman mau ada pesan kayak, oh kayaknya gue bagus nih sharing soal hal-hal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah misalnya, tetapi tetap umum dan tetap up to date dengan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Dan juga tadi terakhir dijelaskan tentang content planning. Mungkin teman-teman nanti bisa dibahas lagi bareng-bareng sama Kak Faiz karena waktu kita semakin menipis. Untuk selanjutnya mungkin aku buka sesi tanya jawab kepada kakak-kakak, teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa diangkat tangannya. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, menarik nih. Menarik nih ya. Tolong dong dibantu mic-nya. Nanti Bapak boleh sebutkan nama dulu ya, kenalan sama teman-teman remaja masjid lainnya. Oh ini remaja juga, ada pada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator Kak Syifa yang telah memberikan waktu. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya bendahara di Masjid Jami Al-Ikhlas dan sekretaris kita alhamdulillah malam ini ada Bapak Abdul Rahman, pembina remaja sekaligus juga Bapak Abdul Bobor, seksi kuliah subuh kita juga hadir Bapak Ari atau Bang Boing, dan orang tua kita juga Bapak Nimin alhamdulillah yang selalu mendampingi kita setiap kegiatan remaja. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya cenderung kepada Kak Faiz ya, sebagai DMI DKI ya. Kak Farhan, sorry, mohon maaf. Jadi terima kasih banget atas waktunya setelah hadir di kegiatan remaja kita ini, dan kami juga berucap terima kasih kepada remaja Masjid Al-Ikhlas bahwa tahun ini adalah tahun pertama keikutsertaan Jambore kemarin, kegiatan dari DMI, dan itu ternyata setelah malam ini terbukti langsung di depan kita ya, sebagai DKM Masjid Al-Ikhlas dapat berkolaborasi dalam kegiatan remaja. Nah, untuk DMI sendiri yang ingin saya tanyakan adalah tadi setelah banyak dijabarkan, agenda-agenda dalam DMI itu sendiri apakah banyak juga melibatkan dari remaja-remaja masjid yang ada dalam setiap kegiatan? Nah, agenda-agenda itu apakah akan melibatkan atau bahasanya mengundang para remaja-remaja masjid yang sudah ada, atau harus ada registrasi dulu untuk mendaftarkan masjid ini sudah terdaftar di DMI? Mungkin singkatnya di situ. Mungkin nanti kalau ada tambahan mungkin saya akan tambah. Terima kasih, silakan Pak.
Bang Farhan mau langsung jawab atau mau ngomong? Baik, ini penting ya. Pertama, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi keresahan saya. Jadi saat ini saya juga sebagai pengurus DMI DKI di bidang kepemudaan. Jadi di DMI DKI saya masuk sebagai struktur. Jadi saya ini pengurus DMI di Kelurahan Bendahara, di Kecamatan, jadi bidang organisasi. Waktu itu pertama wakil ketua. Di DKI bidang kepemudaan. Saya nggak jadi DMI cuma di kota, tapi saya kenal semua. Jadi saya memang di masjid ini ya dari A sampai Z saya mengalami, termasuk saat ini saya jadi pengurus Masjid Raya Al Ittihad. Berkah saya main di masjid. Jadi dari masjid kampung sekarang dipercaya masjid komplek ya. Raya Al Ittihad Tebet yang ya lumayan lah besar seperti itu. Nah, jadi memang DMI sendiri itu ya saya termasuk kritikal saya dengan DMI DKI ataupun DMI pada umumnya ya. Lagi-lagi ya namanya orang tua ya. Jadi kalau kadang-kadang selalu gitu orang tua ya wayahe ya memang main aman gitu, cari aman tanda kutip, kegiatannya pasti monoton. Padahal saya lihat DMI anggaran cukup besar. Nah, maka titik kritikal itulah yang membuat saya di Prima DMI untuk melakukan pola kegiatan yang banyak. Ibarat kata gini, saya di DMI ini anak buah, ya kan, hanya anggota bidang. Di Prima DMI saya sopir, saya ketua. Kalau sekarang ibaratnya saya gubernur remaja masjid. Tapi saya mikir dengan saya sebagai ketua, saya bisa jalan apa aja. Saya mau bikin acara besok jadi. Ya. Tahadus Binikmah dari 2019 sampai detik ini, ya kan, kita baru dapat bantuan dari DMI itu tahun kemarin masih camp 50 juta, sama tahun ini juga dicicil, ya kan, harusnya bulan ini nggak dapat di Oktober semua, dan itu nanti Oktober ada lagi jambore remaja masjid. Makanya sekarang kita nggak boleh pakai nama jambore, hanya masih camp. Nanti Oktober ada lagi, itu yang ngadain DMI. Saya nggak mau ikut campur lah, ya. Itu nanti kita seperti apa diminta peserta, nanti kita datang. Nah, jadi ketika saya jadi sopir, saya bebas. Nah, inilah ternyata anak muda itu kudu ada peran dan potensi. Kebanyakan anak muda punya potensi tapi nggak punya peran. Maka saya tadi senang sambutannya ketua remaja. Bocah ini harus dilibatin. Banyak anak muda tuh rajin ke masjid, aktif, cuma jadi penonton. Saya bilang remaja masjid kalau acara paling banyak di mana? Parkiran, kebersihan, konsumsi, dokumentasi. Nggak ada yang di depan. Suruh ngomong ogah, bener nggak? Jadi kapan majunya gitu? Maka saya bilang harus ada beberapa perwakilan remaja itu yang berpikiran maju, yang di kader memang betul-betul dikasih panggung, dikasih waktu. Nah, kebanyakan remaja masjid itu yang mohon maaf kurang aktif, kurang maju karena DKM-nya masih terlalu aktif. Anak muda ngokin doang, yang megang mic dia lagi, yang ngumumin dia lagi, ya kan, yang ketua dia lagi. Anak muda suruh keliling nyari duit, ya kan. Makanya dibentuk organisasi sendiri supaya, nah, yang bagus tuh win-win solution. Contohnya beberapa remaja masjid nih, ini sekali lagi gini, saya bukan ngomongin, tapi ini adalah curhatan remaja. Jadi kayak di beberapa masjid nih, Isra Mi'raj sama Muharram remaja, Ramadan Maulid orang tua. Artinya Pak yang megang kendali, tapi kerja bareng-bareng. Jadi kita perlu menampilkan, kayak sekarang saya Faiz bilang, awalnya nggak mau jadi ketua Prima Jaksel, saya bilang saya maju itu. Jadi pemimpin itu harus dipaksa, harus disiapkan. Jadi pemimpin itu bukan ujuk-ujuk datang. Saya bisa kayak begini, itu proses. Saya kan remaja masjid kampung, bayangin, saya dari remaja masjid Al-Huriyah, tiba-tiba megang DKI, belum ada contohnya. Ketika disuruh jadi ketua Prima, contohnya nggak ada. Prima nasional, saya tanya kegiatannya apa? Belum ada. Masih 3 tahun waktu itu, 2018, baru lahir 3 tahun, belum ada kegiatan. Maka bisa dibilang semua kegiatan DKI itu semuanya baru. Saya kayak tunjuk Prima ini kayak kertas putih. Nih jadi ketua Prima, terserah mau apain aja. Lahirlah Masjid Camp, Akram, Masgo, pokoknya STM. Ini kita bikin kegiatan di 1 bulan, 80 juta, 30 hari. Anak-anak tuh nginep. Jadi saya bilang anak muda tuh potensi gede banget. Saya seorang diri aja bisa segini banyak, apalagi kalau bareng-bareng, saya bilang. Nah, makanya potensi itu dikumpulkan, kemudian dikasih peran satu-satu. Di sini Yusri, ada Bang Yusri, saya bilang bantuin Faiz jadi sekum. Nanti juga di sini nanti Bang Jafar bisa jadi nanti ketua Prima Pasar Minggu, ada Bang Gading. Jadi teman-teman itu jangan hanya jadi ngikut, harus dikasih amanah biar teman-teman rumah. Karena gini, kalau jadi ketua perasaannya beda, bener nggak? Kalau jadi ketua tuh beda. Kalau ketua itu
duit, tenaga, pikiran keluar semua. Kalau jadi anak buah, santai aja. Bukan gua ketuanya, bener nggak? Jadi saya tuh udah sering jadi ketua, makanya udah nggak kaget, ya kan? Keluar duit, keluar waktu, anak bini ditinggalin, ya kan? Dicemburutin pulang, itu udah biasa, resiko perjuangan, ya kan? Nah, masalah kegiatan, insya Allah Ustaz. Jadi kita Prima DKI ini punya program yang bisa dibilang ini hebat, namanya Panca Prima, ya kan? Inspirasi Pancasila, Prima religi, Prima peduli, Prima kolaborasi, Prima akademi, Prima mandiri. Jadi Panca Prima, kita punya Pancasila sendiri. Supaya apa? Kita nggak disebut radikal, ya kan? Kita sangat Pancasilais, lebih Pancasila daripada organisasi yang pakai nama Pancasila, ya kan? Tapi isinya religi, bener nggak? Ya, isinya religi. Supaya apa? Punya branding. Karena pas saya audiensi ke Dispora, ditanya programnya berapa? 9. Susah ngapalinnya, bikin yang gampang. Coba bikin program Pancasila. Saya mikir, apa hubungannya Pancasila dengan remaja masjid? Sambil naik motor, sambil di kamar mandi, inspirasi itu datang. Tiba-tiba muncul lah, ya kan? Pas banget, religi, ketuhanan Maha Esa, peduli, manusia yang beradab, Persatuan Indonesia kolaborasi, akademi, Prima mandiri, dan semuanya semua udah ada kegiatannya. Bahkan kegiatan-kegiatan kita tuh namanya keren-keren, Mas Bro, Akram, STM. Jadi makanya saya bilang, saya menghindari banget nama pengajian. Ya kan? Coba teman-teman dengar kata mabit, identik dengan apa? Rohis. Pengajian identik dengan apa? Anak majlis. Ya kan? Nah, kita harus mulai merubah bahasa. Tadi judul itu penting. Kopdar yuk. Isinya apa ya? Ngaji juga, cuma lebih santai gitu kan. Nah, insya Allah Ustaz, jadi kami sudah mendata remaja masjid itu kurang lebih 400 remaja. Saya ini tahadus minimal saya hafal logo-logo remaja masjid, orang-orangnya saya hafal. Karena saya di Prima itu saya jadi adminnya, saya ngurusin betul-betul. Ya kan, Anur, Bang Ridwan, saya kenal. Ada program apa jadi Anur, saya pernah kasih Mas Bro, Anggur, ya kan, Al-Barkah tuh udah pernah ikut Akram, ikut apa. Karena apa? Jadi memang inilah dengan adanya Prima kita lebih mandiri. Jadi ayahanda ini hanya naungan. Karena nyebutin gampang. Dari mana Pak? DMI, oh orang udah pada paham. Kalau Prima DMI apaan ya? Menjelasinnya bisa satu bab. Pokoknya kita DMI aja, anaknya gitu aja. Nah, jadi insya Allah kita punya banyak program yang cukup, dan insya Allah juga kita mohon izin, insya Allah kita juga lagi nyusun website, yang mana nanti website itu ada wilayah yang Jaksel, nanti remaja masjid mana, datanya seperti apa, IG-nya apa gitu, supaya teman-teman bisa kepo. Jadi kalau teman-teman pengen cari remaja masjid, silahkan buka IG-nya Prima, lihat followingnya. Kita tuh memfollow hanya remaja masjid dan beberapa akun organisasi lain. Jadi followingnya itu semua ada Ikrima, kan Irmaji. Pokoknya following kita tuh remaja masjid dan DKI. Nah, jadi saya bisa tahu kegiatan remaja tuh tadi pentingnya medsos tuh daun. Ya, ada remaja masjid baru aktif. Saya tahu tuh story-nya dia lagi di sekolah gitu. Saya pantau. Karena saya saking pengen tahu dia remaja seperti apa. Nah, mudah-mudahan, dan termasuk tadi kenapa saya juga senang dengan Bang Faiz nih, media, karena saya udah menyadari saya nggak ahli di media, tapi media sangat penting, maka kita kolaborasi. Nah, termasuk sekali lagi gini, remaja itu kegiatan udah bagus. Jadi kalau teman-teman cari kegiatan maulid di Prima nggak ada, kegiatan pengajian di Prima nggak ada. Karena apa? Kita nggak mau menggarami air laut. Anak remaja udah sering ngaji, udah sering maulid. Nah, Prima berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang belum ada di remaja. Yang sangat kita konsen adalah Prima Academy. Nah, karena kita berharap masjid menjadi masa depannya anak muda. Masa depan apa? Dunia dan akhirat. Karena saya bisa ngomong sampai saat ini, saya bisa aktif, ya kan, full time untuk remaja masjid, karena saya selesai dengan diri saya punya penghasilan, saya punya skill yang tidak mengganggu aktivitas saya di remaja masjid. Nah, itu yang saya pengen harapkan ke teman-teman. Lu ngaji, lu aktif, lu maulid, tapi lu punya skill. Jangan jadi pengangguran, beban masyarakat. Ntar yang jelek nama masjidnya. Lu main di masjid mulu, pantes gak punya duit, ya kan? Pantes lu jaga parkiran, pantes lu gini. Kita nggak pengen banget dengar anak masjid,
ya kan, masa depan dunianya tuh nggak jelas. Nah makanya Bang Faiz nih punya skill media yang insya Allah kalau teman-teman punya skill kayak Bang Faiz nih, ya kan, sekali ngevideoin 500.000, ya kan, seperempatnya UMR zaman dulu ya. Nah makanya kalau kita mandiri, kalau kita punya penghasilan, kita ngaji tenang, ya kan. Ya apalagi yang udah nikah ya, dapur pasti ngebul. Tapi bukan dari masjid, dari duitnya, bukan dari yang lain maksudnya. Nah itu yang kita harapkan, dan insya Allah kegiatan seperti ini kita dulu pernah bikin namanya saling sapa. Jadi saya senangnya kenapa? Kegiatan prima kayak gini, ya artinya apa? Banyakin sharing diskusi supaya teman-teman kebangun. Jadi kita saling curhat lah. Jadi kalau teman-teman nanti butuh curhat khusus, japri aja saya. Ya, lalu kita kumpul lagi nih. Alhamdulillah Jaksel nih ada Bang Yusril, Bang Faiz, Bang Gading, ada ini udah solid lah. Apalagi saya orang Jaksel, saya berharap Jaksel ini harus jadi pionir. Dan insya Allah kalau teman-teman lihat Prima DMI DKI ini yang paling aktif dari Prima se-Indonesia. Karena memang kita benar-benar lahir dari rahim remaja masjid. Kita paham betul, kita ngerti betul apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita, dan tentunya kita sangat betul apa yang ada di masjid. Ada orang tua, ada ayahanda, ada pembina yang tentu kita harus hormati. Insya Allah kalau kita bareng-bareng, sekali lagi nih saya amanahkan setelah ini mudah-mudahan satu Cibedak nih remaja masjid bisa kita data semua, jaga karsa bisa segera ya apa namanya terkumpul datanya, kalau perlu keliling nih ya kan, bulan ini di sini, bulan ini di sini. Insya Allah nanti sahabat Ustaz ya bisa juga jadi pembina ya kan Prima DMI jaga karsa, dan semangat jadikan base camp seperti itu. Intinya kita berharap kegiatan itu akan banyak kalau kita udah kumpul ya. Jangan sampai banyak kegiatan kita nggak kumpul-kumpul. Soal kegiatan mah gampang, berem bikin kegiatan. Yang penting kita kumpul dulu. Makanya saya bilang, saya dengan Bang Faiz dan kawan tuh sering kumpulnya nggak hanya di masjid, di warkop, ya kan, di mana. Yang penting kita terpaut hati kita. Oh kita sama-sama anak masjid, termasuk ini. Tujuannya masjid camp itu, tujuannya happy. Ente ketemu teman remaja masjid sejenis, sedekah-i. Zaman aneh jadi ketua remaja, nyari remaja lain tuh kayak nyari apa ya, jarum dalam jerami, susah minta ampun, nggak ada IG-nya, nggak ada Facebook-nya, pengen nyari remaja masjid lain. Sekarang mah gampang banget, kenal sama Prima, saya kenalin seuprak semua remaja masjid se-DKI yang kita punya. Ente minta data apa, aneh kasih, ya kan, saling belajar, saling kunjungin antara satu remaja masjid baik se-Jaksel maupun se-DKI, supaya ente kalian semua bisa saling belajar, saling bertumbuh. Karena kita semua satu perjuangan, sama-sama remaja masjid, tentunya punya masalah, punya tujuan dan hal yang sama. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, berarti untuk awalnya remaja masjid Al-Ikhlas ini bergabung akan berkesinambungan ya, Ustaz. Lanjutannya berarti tadi saya senang sekali bahwa ternyata ngumpulnya sendiri pun bisa dimanapun gitu ya, berseringnya. Berarti dari DMI atau mungkin Prima ini bisa merekrut semua remaja masjid untuk ayo kita duduk bareng aja dulu, ngobrol-ngobrol santai. Seperti itu. Ya, satu lagi nih contoh ada Prima Gasa nih ya, Bang Gading ya. Bang Gading nih ketua Prima Gasa, Perhimpunan Remaja Masjid Ciganjur Jakarta. Beliau bikin belum kenal Prima gitu. Saya nggak masalah. Sekali lagi, organisasi itu alat perjuangan. Jadi bukannya mazhab yang harus kita balik-balikan gitu, enggak. Saya pun bukan yang punya Prima bukan saya akan ninggalin. Saya mungkin maksimal 2 periode jadi ketua Prima DKI, setelah itu saya harus ganti ya kan? Nah oleh karena itu ini kayak Prima Gasa saya lihat bagus, dia keliling ya kan, ada Al-Bahjah, Al-Muqarrabin ya kan, bahkan dia tiap minggu ngumpulnya lebih hebat lagi. Malam Kamis di sini, malam Jumat di sini, ngaji terus. Saya bilang bagus, nggak apa-apa. Saya bilang ngaji itu pertahanin, tapi jangan cukup di situ, jangan berhenti di situ. Contoh lagi di Kemayoran ada namanya Hasyira, Halakoh Syahriah Remaja Masjid, oh namanya Islami banget. Sama isinya, 9 remaja masjid kumpul, pengajian bulanan. Mereka tiap remaja masjid itu kalau nggak salah 100.000 apa, bayar uang kas, mereka ngaji. Gitu. Nah yang kayak begini-begini, saya bilang silakan dilanjutin. Ya kumpulnya teman-teman, apalagi satu kelurahan yang gak ada jarak. Saya nih ketua Prima DKI main ke Islamic Center udah ratusan kali ya kan, buat ketemu kiai, buat ketemu DMI ya kan. Tapi kalau kita udah cinta, udah senang,
nyampe tuh. Nah teman-teman yang satu kelurahan kalau nggak nyampe kebangetan gitu ya. Mudah-mudahan nanti abis ini di follow up ya, Bang Gading ya, diajak Barkah, terserah mau pakai nama Prima, mau nama Primagasa, nggak masalah. Kita berharap yang penting remaja itu ada kumpul, ada yang menaungi, dan insya Allah kalau udah kumpul, udah bersama, mau ngapain aja enak, mau bikin apa, insya Allah kita juga DKI juga lagi memikirkan, khususnya yang sering tanya, Bang dananya gimana, kita 4 tahun nggak pernah bicara dana, ada aja tuh dananya, termasuk kemarin ya Bang Yusril, kita dapat hadiah dari Snack Video 70 juta beliin hewan kurban, ya kan? Siapa yang datang itu datang sendiri, nggak pakai diundang, ya kan? Nah makanya enaknya Prima DMI, Banon itu nggak perlu izin dulu sama DMI untuk kerjasama MOU dengan yang lain. Dulu My Band kita dapat 20 juta. Pokoknya kalau kita udah bergerak, kita udah yakin intan surullah yansurkum. Ya, kalau ditanya Prima dapat sponsor dari mana? Dari Allah. Dan saya nggak pernah nyari-nyari, datang sendiri. Ya kan, tiba-tiba ngajak kerjasama, ngelihat IG kita, ngelihat portofolio kegiatan kita, mereka percaya, akhirnya mereka kolaborasi. Dan saya yakin kalau teman-teman bergerak, apalagi di sini ada ayahanda yang mendukung, Bang, saya yakin akan lebih hebat dari Prima DMI DKI. Melihat waktu mungkin kita masih bisa menampung 2 pertanyaan lagi. Oke, baik Bang Arif dan tolong ya. Abang saya begitu. Situ aja Kak. Terlebih dahulu. Sebutkan nama dan pertanyaan aja ya Kak. Oke, baik, nama saya Misbah. Saya izin bertanya yang pertama ke Bang Han. Memang perlu adanya kolaborasi ya, antara kita yang di remaja masjid dengan pengurus masjid atau DKI masjid tersebut gitu. Dan yang saya dapatkan nggak semuanya kejadiannya itu sampai masjid ikhlas, dalam arti ya remaja masjidnya itu memang benar-benar disupport oleh orang-orang tuanya. Nah, bagaimana dengan kejadian yang memang remaja masjidnya itu dia pengen bergerak, namun kurang support, apa yang harus kita lakukan kepada DKM-nya ini gitu, supaya bisa ada hasil yang kita inginkan. Itu mungkin pertanyaan buat Bang. Satu lagi saya tertarik dengan pembahasan Bang Faiz gitu, mengenai pengumpulan konten yang kita buat dalam 1 hari, nanti kemudian kita upload dengan cara berskala. Nah, bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Apakah kita ngumpulin ide, terus kita konten semua kita bikin, terus kita edit di hari berikutnya, atau gimana gitu? Maksud saya supaya bisa melakukan hal seperti itu, step-stepnya harus bagaimana? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir, Bang lanjut dong Bang. Ya, pertanyaannya Bang. Ketua gua suruh nganter mic ini, parah banget ya anak gua nih. Buset. Gua payah anak gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya dari Masjid Al-Ikhlas. Mengucapkan terima kasih dari teman-teman yang lain, dari Al-Barkah, dari An-Nur, Al-Wikoyah, Al-Makmur, dan kita juga menunggu kalau misalkan ada kolaborasi dari masjid lain, ya kita undang aja ya. Ini udah ketemu kan gitu. Nanti kalau ada acara kita main undang-undangan aja ya gitu, biar bareng lagi, jangan di sini doang. Oke, jadi saya ingin bertanya, ini pertama ya, ini pas banget saya emang pembahasannya mengenai pertama dari remaja, yang kedua dari konten. Itu emang sekarang lagi, menurut saya udah bukan tentang entertain atau tentang influence lagi, bukan tentang itu, tapi remaja dengan konten itu kebutuhan. Kalau menurut saya kebutuhan. Nah, saya ingin menanyakan tentang mengenai kedepannya, apakah dari Prima ini, Prima DMI, apakah ada kan kalau di luar negeri itu banyak ya, di luar negeri itu sudah lebih ke depan daripada kita, misalkan kayak
kampanye iklim, kampanye lingkungan, kampanye lagi bete, tau ya lagi bete ya. Itu kan salah satu kampanye yang besar gitu. Apakah ada dari Prima DMI gitu mengenai pemikiran kampanye seperti ini gitu? Isu-isu sosial. Iya, isu-isu mengenai iklim, lingkungan kah, atau lagi bete kah? Apakah kita ikut mendukung? Kayaknya nggak tahu gitu. Kalau misalnya kita diem aja kan berarti nanti nggak ada gerakan nih, karena apa yang dihadapi orang tua yang seumuran orang yang di DKM kan beda sama yang ada di remaja nih ke depannya. Karena saya sendiri melihat dari misalkan kayak kampanye-kampanye yang seperti itu, terutama kampanye lagi bete nih yang bagi kita remaja masjid mah negatif ya. Nah itu rasanya perlu dilawan karena sudah menjamur di mana-mana gitu. Jadi itu tentang lingkungan, tentang iklim lagi bete. Kemudian yang berikutnya, apakah ini bukan nanya sih, jadi kayak saran gitu. Bisa nggak kita mungkin kedepannya bisa nggak kita pikirin kalau remaja masjid itu bukan hanya tentang agamis, karena tadi kan agamis tetap dinamis, saya kebalik apa? Agamis tapi tetap dinamis gitu. Oh iya, udah pokoknya intinya dinamis lah ya, antara agamis ini dengan dinamis ini. Bisa nggak kita nih remaja bikin kegiatannya kayak bukan cuma kayak lomba MTQ lagi gitu kan, MHQ lagi gitu ya, itu bukan yang nggak penting ya, itu penting, cuman kayak berinovasi gitu, berinovasi. Barangkali ntar masjid itu lombanya misalkan liganya olahraga gitu, apa bulu tangkis, apa futsal gitu, atau misalkan liganya kesenian, apa lombanya hadroh atau melukis atau menyanyi gitu kan, atau misalkan gak usah ke liga dulu dah, apakah ntar kita kolaborasinya masjid itu bukan hanya tentang begini juga gitu, kolaborasinya fun football kalau sekarang kan yang lagi trending ya gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, berarti pertama pertanyaan dari Kak Misbah yaitu perlu adanya kolaborasi, namun bagaimana dengan keadaannya si masjid-masjid yang tidak mendapatkan dukungan gitu. Dan mungkin untuk Kak Faiz sendiri, pengumpulan konten pengumpulan konten yang dibikinnya banyak terus di-up secara berangsur-angsur, itu gimana ceritanya? Dikumpulin dulu idenya atau gimana? Gimana ya ini aja tapi udah kayak Toci jadi Toci. Oke, terima kasih. Saya jawab secara singkat karena sesuai permintaan MC. Untuk konten plan kedepannya sebenarnya salah satu concern tadi Prima DMI Jaksel itu mau lebih ke media. Dulu saya pernah ikut organisasi namanya Indonesia Millennial Connect. Jabatan saya itu di organisasi Content Manager. Content Manager itu salah satu tugasnya itu meriset. Riset itu kita melihat konten-konten orang lain yang sekiranya lagi trending, yang relate dan lain sebagainya. Jadi kita list dulu konten-konten yang udah kita riset kira-kira yang cocok dan masuk sama remaja masjid itu yang mana. Dan kalaupun nggak cocok, gimana kita cocokinnya? Jadi setelah kita ngeriset, kita tahu mungkin dari remaja masjid yang lain yang udah besar gitu kayak Rizka Menteng, Masjid Agung Sunda Kelapa, itu bisa kita lihat juga, ataupun dari Joko Karian sama Real Masjid, itu bisa kita lihat ide mereka, kita jadiin referensi. Jadi setelah kita punya banyak referensi, kita mulai nulis ide-ide kita. Kira-kira bisa kita laksanain ini judul-judulnya apa aja, yang kemungkinan besar mudah kita laksanain. Jadi kita nggak keteteran juga karena ini keberatan nih, kita nggak bisa. Kadang ada remaja masjid yang pede ngomong, ada yang enggak. Adapun yang udah pede ngomong giliran depan kamera beda lagi. Jadi bikin sesimpel mungkin aja ide-idenya dulu, yang penting jalan dulu, tahu polanya, list semua idenya, baru setelah ide udah ada, kita baru pikir isinya. Isinya itu kita usahain yang benar-benar nggak bertele-tele. Karena sekarang orang nonton konten paling 15 detik sampai 30 detik aja. Makanya
sebisa mungkin pesannya itu kita berbobotin di awal dan akhirnya itu benar-benar padat. Jadi singkat tapi maknanya dapat. Sisanya bikin caption bisa kita agak panjangin, agak pendek, itu bebas sesuai kemampuan teman-teman. Baik lagi, jadi gimana caranya kita ngeriset, bikin ide sebanyak-banyaknya, terus kita siapin isinya dengan singkat, padat, dan jelas. Sisanya kita bikin caption. Kalau semua itu udah jadi, baru kita eksekusi kita syuting. Udah bisa seharian, bisa 2 hari, intinya kita syuting dulu yang banyak, kita bikin dulu konten yang banyak, baru kita bikin planning postingan. Jadi setelah kita kerja banyak, kita tinggal leha-leha di masjid, tinggal posting sehari sekali atau berapa. Jadi kalau sistemnya udah dapet, kita tinggal ngejalin aja. Mungkin jawabannya singkat itu. Jelas ya? Oke, terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya tentang DKM. Ini sekali lagi ya, jadi saya bikin survei dulu 5. Pertama tentang program remaja, hubungan dengan DKM. Nah, bicara hubungan DKM ini ya salah satunya. Jadi penyakit, bukan penyakit ya. Jadi emang masalah. Tapi sekali lagi ini, emang harus banyak masalah gitu. Karena hadiahnya surga. Kalau nggak ada masalah, kalau hadiahnya kipas angin mah gampang. Jadi kenapa jadi remaja masjid, jadi kita anak remaja ke masjid itu dikit? Ya karena emang yang mau masuk surga banyak, tapi yang serius masuk surga tuh dikit gitu ya. Jadi beruntunglah kita semua jadi orang yang dikit, ya rajin ke masjid. Jadi karena apa, hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, hadiahnya TV LED mah, ya semua orang juga menang gitu. Nah makanya kita nih ada sedang berlomba. Nah saya selalu bilang gini, ketika ada masalah itu, saya karena gini, saya pernah punya pengalaman remaja masjid saya lockdown 3 tahun. Saya kabur, remaja masjid kabur karena berantem sama DKM. Jadi saya punya pengalaman juga. Tapi saya menyesal gitu. Karena apa? Yang saya korbankan masjid. Saya ninggalin masjid demi ego kita gara-gara kita berantem sama DKM. Nah, cara yang paling simpel adalah di sini ada Bang Apri. Saya lihat Bang Apri ini adalah jalan tengah. Beliau bisa ngomong ke adik-adiknya remaja, beliau bisa ngomong ke ayahandanya DKM. Jadi harus ada orang ketiga. Ini usia saya nih, usia 32 tahun nih, tengah-tengah ngomong ke DKM. Saya tahu gayanya gimana, ya kan? Gimana sih cara ngajak ngomong DKM lagi moodnya enak? Kita tahu kapan kita ngomong ke remaja nih enak gitu kan. Jadi coba cari orang ketiga itu. Tapi kalau yang lain kan jangan berdua, orang ketiga setan. Nah, ini orang ketiga justru penyelamat, juru damai. Jadi kalau dalam sebuah konflik tuh Pak Yusuf Kalla tuh juru damai, karena orang ketiga ini penting. Dia yang membahasakan. Jadi remaja biarin curhat sepahit-pahitnya, dengerin masalahnya. Oh iya, nanti kita ngomong ke DKM, dia cari tahu nih DKM seperti apa ya, kok bisa kayak begini. Nanti ini kalau dibahasakan. Nah, mungkin cara simpelnya begitu, cari orang ketiga yang orang ini didengar sama DKM dan dia percaya sama remaja gitu. Jadi dia bisa main 2 kaki ya kan? Dia dengan remaja welcome, dukung, dengan orang tua didengar gitu. Ataupun tokoh, misalnya tokoh setempat, ustadz apa. Biasanya kan kalau kita nih ngomong, kalau kita nih lagi berantem nih, mau ngomongnya bagus, jujur gimana, tetap aja dianggap salah. Ya kan, 2 orang lagi berantem nih, orang tua dengan anak, mau ngomong sebagus apapun, pakai dalil apapun, tetap aja salah. Maka perlu orang ketiga nih yang membahasakan dengan baik. Nah caranya seperti itu. Yang kedua tadi, kalau memang udah crowded banget nggak bisa, tinggalin. Karena orang tua butuh bukti, bener nggak? Orang tua butuh bukti. Pertanyaannya di mana kita membuktikan? Kalau di tempat kita nggak ada ruang, cari tempat lain. Nanti kalau teman-teman aktif tempat lain, dia mikir, Tong, lu ngapain aktif di sana? Lah gue di sini nggak dipakai, ya kan? Jadi energi kita tuh kita pakai untuk membuktikan. Kayak teman-teman ditolak mantan, ntar lu kalau udah sukses, lu nyesel, ngerti nggak? Kayak gitu. Saya ditolak di masjid ini, saya buktikan tempat lain. Saya aktif di Prima, saya aktif di remaja sini. Saya bagusin remaja, saya majuin remaja dengan ide saya. Akhirnya tuh orang tua mikir. Jadi kita datang dengan hormat, dipanggil. Saya bilang kalau saya balik lagi, saya punya syarat, nggak boleh begini. Jadi kita punya bargaining, ya kan, bargaining position. Jadi kita saling membutuhkan, bukan kita pengen dihormati sama orang tua, enggak. Jadi mereka butuh kita. Ya, kebanyakan orang tua kan kayak nggak butuh kita. Jadi kita hilang pun ya udah biarin, kayak nggak butuh kita. Karena saya ngerasain betul ketika kita lockdown waktu itu, kasihan orang tua masa-masa spanduk naik, konsumsi dia beliin, ya kan, spanduk dia nyetakin, sedih gitu rasanya. Tapi egonya nggak bisa hilang, ya kan? Ya masa bodoh akhirnya remaja nggak ada. Cuma kita kasihan sama masjidnya. Masyarakat nanya, kapan remaja balik lagi? Sepi nih, malam Jumat nggak ada yang mau nih. Sepi nih, malam Sabtu nggak ada pengajian. Kita kan nggak tega gitu.
kita kasihan sama jamaahnya, tapi kan TKN mana peduli, ya kan? Nah, cari tadi caranya. Pertama, cari orang ketiga yang bisa ngomong dengan baik. Kedua, buktikan tempat lain. Sekali lagi, orang tua butuh bukti, ya kan? Jadi kita nggak perlu banyak bernarasi, itu cukup buktikan aja. Energi kita, semangat kita tadi, kayak orang ditolak mantan, ya kan? Akhirnya gue buktiin loh, kalau udah sukses, lo akan nyesel. Sama, kita buktikan tempat lain supaya orang tua tuh nyesel dan kita bisa kembali ke masjid kita dengan hormat, dengan benar-benar penuh dedikasi, kurang lebih. Dan yang tadi ini ya, masalah kegiatan itu, jadi gini, kalau di PP, di pengurus pusat itu gede-gedean memang. Oh, mantan pengurus besar HMI segala macam. Saya lihat mereka memang ada bidangnya. Tapi kalau lihat level remaja masjid memang khususnya dari DKI ini memang kita belum bisa match dengan isu-isu seperti itu. Tapi tadi yang saya bilang, saya ingin berkolaborasi. Ya, kalau kita memaksakan anak masjid bahas masalah isu lingkungan, takutnya nggak ada orang bikin acara yang datang orang lain gitu. Tapi nggak apa-apa, harus ada perwakilan yang punya semangat bicara isu-isu nasional, isu seperti itu. Kalau saya sih memfasilitasi, tinggal mempertemukan dengan ruang-ruang yang cocok. Tapi kalau kita bicara remaja masih saat ini, saya lihat belum pas, belum cocok. Tapi itu harus diperjuangkan. Insya Allah nanti di pengurus pusat, saya yakin karena itu dia tingkatannya udah level nasional, ada lah beberapa pengurus pusat yang S2, S3, bahkan OKP yang besar itu, saya yakin itu akan bisa dilakukan. Tapi kalau untuk kita level kita baru sebatas bagaimana kita ingin mengumpulkan bareng-bareng, jalan bareng. Kalau udah bareng-bareng mau ngapainnya enak, ya kan? Karena kalau kita bikin program A sampai Z, terus nggak ada yang mau jalanin, nggak mau bareng-bareng ya, jadi kayak mimpi aja ya, seperti itu. Ya mungkin itu. Terima kasih. Tadi ada kelewatan soal kegiatan, mungkin nggak kegiatan itu bikinnya kayak misalnya nih pas ini, ya. Untuk lomba futsal, proposal udah jadi 2 tahun yang lalu, tinggal nyari sponsornya aja. Jadi kita bikin kegiatan camp udah, yang belum memang olahraga. Nah, kita lagi nyari, kita udah audiens itu dengan Dispora seperti itu. Nah, termasuk ini nih ya, saya lihat remaja masjid ini kebanyakan mainnya di bawah aja kan, nggak pernah main ke dinas, ke Sudin, yang datang tuh OKP lain gitu. Kalau ditanya, kayaknya remaja masjid itu nggak main di atas. Nah, kita ingin remaja tuh ada yang di sana. Makanya saya main ke Kesbangpol. Jadi kalau ada program-program pemerintah, kita kan rakyat juga. Kita punya hak juga di sana ketika ada kegiatan Kemenpora, kegiatan Dispora, kegiatan Kesbangpol. Nah, saya juga berharap remaja masjid juga harus menjadi aktivis supaya bisa berperan dalam kegiatan pemerintah, misalkan Polda, kegiatan apa. Jadi sekali lagi remaja masjid tidak hanya bicara remaja masjidnya, tapi juga bicara yang luas. Tapi itu nanti segmennya dengan yang beda seperti itu. Jadi insya Allah nanti kalau untuk kegiatan itu kita akan lakukan. Sebenarnya udah kita pikirin, cuma memang nyari sponsor dari donatur itu nggak semudah yang dibayangkan. Kalau nyari buat maulid kan merem aja ya. Orang pada tahu apaan maulid, remaja masjid nggak diangkat futsal, baru denger ya kan. Jadi itu sulit. Saya mau nambahin tadi pertanyaan Bang siapa tadi Bang? Arif. Soal kampanye tadi ya, kayak iklim lingkungan. Nah ini menurut saya, karena saya asalnya dari organisasi kampus, jadi paham sama hal-hal kayak gitu. Dan kemudian saya ke remaja masjid, itu kan pasti beda. Remaja masjid pertama, yang anak kecil mungkin tertariknya apa? Kita kasih main hadro. Yang gedean dikit masih main hadro. Mereka pun nggak ada yang paham hal tentang gimana cara kita menjaga iklim lingkungan, apalagi ngebahas tentang LGBT. Yang penting soal LGBT ya, lagi bete katanya. Kita itu stand against them gitu. Kita memperjelas diri kita tuh kita itu menentang mereka. Nah soal kampanye-kampanye yang lain itu mungkin bisa ditaruh sebatas ya kita mendukung dulu. Tapi PR seorang mahasiswa yang paham isu-isu tersebut itu ke remaja masjid, kita harus mulai dari nol banget. Kayak tadi dibilang sama ketua remaja Bang Saiful, itu kita narik remaja aja susah. Gimana kita mau ngebahas hal-hal yang berat? Sesuai tadi Bang Farhan arahin, kita juga butuh orang ketiga buat narik anak-anak remaja ke masjid. Mungkin kayak anak remaja masjid lebih demen nongkrong. Kita harus tahu nih, pusat orang-orang yang paling penting tongkrongan itu siapa?
itu yang kita ajak ngobrol. Gimana cara kita ngajak ngobrol mereka itu yang pusat tongkrongan itu, misalkan siapa Bang Apri paling disegarin di tongkrongan, weh nongkrong sini, pada ngumpul. Ya berarti kita datangin Bang Apri. Bang Apri gimana caranya kita bikin anak-anak ngumpul di masjid itu nih. Habis itu baru kita kasih paham-paham gimana kenapa mereka harus ikut remaja masjid. Nah itu kan PR dari nol banget tuh, gak mungkin kita langsung tiba-tiba bahas iklim, bahas dan lain-lain, itu berat. Jadi PR-nya itu pertama gimana caranya kita bikin orang itu punya kesadaran diri kenapa harus di masjid. Baru selanjutnya kita kasih ketegasan dulu bahwa kita itu menentang LGBT, kita juga cinta lingkungan, kita cinta kebersihan. Jadi itu isu yang penting juga kita bahas, tapi nggak paling urgent. Tapi yang penting gimana dulu anak-anak ke masjid, anak-anak relate dengan masjid zaman masjid pun relate dengan zaman sekarang. Ya mungkin sama saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya dan juga tentunya pemateri karena telah menjawab. Sebelum benar-benar ditutup, ada closing statement nggak dari Bang Farhan dan Kak Faiz? Kalau saya sekali lagi kita akan menjalankan. Jadi saya bilang sama teman-teman, dimanapun ketemu remaja masjid kasih tahu saya, ya remaja masjid dimanapun. Dan sekali lagi mulai bangun kesadaran, tinggalkan ego ingin membesarkan remaja masjid sendiri. Karena saya dulu ketika remaja punya semangat itu, oh di sini manggil ini, di sini undang, kita semangat bagus, tapi jangan sampai itu mematikan kita untuk kolaborasi dengan yang lain. Ya, jadi sekali lagi kita kolaborasi aja masih kalah sama yang lain, apalagi kalau sendiri-sendiri. Nah kan makanya masjid camp itu tujuan saya mempertemukan. Banyak orang ikut masjid camp itu karena ketemu remaja masjid, kapan lagi bisa ketemu? Kan kalau ketemu jadi online, saya udah bikin grup banyak banget coba. Grup remaja Jaksa Jaktim, nggak ada yang nongol. Jadi kan nggak ada yang mau share. Remaja tuh harus apa ya? Mulai membangun jaringan. Sekali lagi pentingnya relasi, pentingnya jaringan itu lebih mahal dari mana sekarang. Saya bisa hidup sampai saat ini, saya bisa punya penghasilan itu karena jaringan. Jaringan lebih mahal daripada yang lain. Nah teman-teman, saya yakin hadis Nabi silaturahmi memperpanjang rezeki itu karena saya sudah merasakan betul. Nah oleh karena itu jangan jadi jaga kandang, jangan mainnya cuma cedak aja ya, main ke Mampang, main ke Tebet, main ke Priok, ya kan, main ke Cilincing, main ke Kalideres, main pokoknya seperti itu supaya sudut pandang kita makin luas. Kita semakin bijak, kita semakin wise, dan kita tentunya akan semakin punya visi dan mimpi yang besar karena kita begitu banyak melihat sudut pandang dan pengetahuan yang lebih luas. Mungkin itu sih. Dari Kak Faiz ada closing statement sebelum benar-benar ditutup? Buat teman-teman, jadilah remaja yang trendy, remaja yang tahu tren, apapun tren di luar sana yang terkait dengan remaja. Karena kalau kita nggak trendy, apa bedanya kita sama orang tua? Kita ngaji juga, kita main hadroh juga, orang tua pun kayaknya bisa. Tapi anak remaja yang tahu tren di luar dan tahu nilai-nilai masjid, insya Allah bisa narik orang yang di luar ke dalam masjid. Jadi jangan sampai masjid ini boring dan akhirnya kita malah ikut dunia luar. Gimana caranya tren di luar itu ada di masjid? Itu konsisten saya, karena gimana caranya kita beda sama orang tua? Gimana caranya kita ini di sini nggak cuma kita doang, tapi kita berhasil ngejaring teman-teman di luar sana. Karena PR remaja masjid bukan cuma makmurin masjid, tapi ngajak teman-teman sebaik-baiknya ke masjid. Itu aja dari saya. Jadilah trendy. Berarti selesai sudah. Untuk selanjutnya nih, teman-teman remaja masjid, sebelum aku tanya dulu deh, teman-teman masih semangat gak sih? Masih semangat guys. Itu yang tidur bangun nggak? Gak ada yang tidur ya? Alhamdulillah nggak ada yang tidur. Oh boleh, oh yang penanya? Oh yang hadroh. Oh katanya yang main hadroh nanti mau dikasih hadiah nih sama. Mana yang main hadroh? Yang main hadroh boleh ke depan. Kakak-kakak tolong dong yang main hadroh dibikin ke depan. Kakak-kakaknya tolong dong dibantu, adik-adiknya dibimbing ke depan. Bosnya dong, bosnya anak-anak ini. Jadi yang tadi ada 3 orang mana? Saya selektif ya, artinya inilah yang kita, jadi gini, orang tua mengkader kalian semua remaja masjid. Nah kalian semua mengkader ini salah satu contoh yang baik. Ini saya mau kasih duit, insya Allah mudah-mudahan berkah. Ya, ini karena sudah bagus ya, ini contoh
yang bikin anak-anak muda, anak-anak kecil juga mau. Ya, tapi kan juga jangan main hati doang, kita belajar organisasi, belajar leader. Saya mau kasih uang. Ya mudah-mudahan berkah ya. Nih. Nanti tepuk tangan dulu dong buat adik-adik kita. Ya kayak gini harus kita jaga ya, kita rawat ya. Jangan sampai kalah sama bocah FF ya. Apalagi bocah keren ya. Kita biar semakin banyak lagi anak-anak itu hari ini. Kelas berapa emang? Kelas berapa? Oh kelas 2, Masya Allah. Kita dulu kelas 1 masih main kelereng ya. Dulu main gambaran, ini main atuh ya. Ketimpring tadi, saya ngerasain berat banget itu. Pegang bocah, kuat ya, Masya Allah. Lanjut kita, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Boleh tepuk tangan ya. Berhubung teman-teman juga masih semangat, remaja masjid Al-Ikhlas itu nyiapin 4 door prize untuk teman-teman remaja masjid di sini yang bisa menjawab pertanyaan dari Bang Farhan dan Kak Faiz mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau seandainya Bang Farhan nanya nih dan teman-teman bisa jawab, insya Allah nanti mendapatkan door prize dari remaja masjid Al-Ikhlas. Mungkin siapa dulu yang mau ngajuin pertanyaan? Oke, pertanyaannya simpel. Kalau teman-teman nyimak pasti tahu. Ya, sebutkan 5 program Prima DKI. Iya. Ayo tadi yang saya sebutin. Aman. Tadi yang 5. Aman. Iya, Panca Prima isinya apa aja? Ayo maju ke depan kalau bisa. Ayo maju mana? Usaha apa? Isinya Panca Prima apa aja tadi? 5 doang masa nggak apa? Ayo maju. Naila ingat. Ayo, bisa ingat 5 doang tadi. Hah? Nggak ada di Google, nggak ada. Dari Google, Pak. Ganti. Ini aja. Saya simpelnya siapa nama lengkap Ketua DMI DKI Jakarta? Ayo maju sini coba. Siapa yang Misrin? Aslinya orang Jaksel juga beliau ya, tinggal di Jakarta Utara. Kayaknya udah punya fans nih. Insyaallah punya fans. Ya, jawabannya adalah Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi. Oke, betul. Sepucuk cinta. Pertanyaan kedua ya. Pan, seputar remaja masjid. Oke. Oke. Yang kedua adalah siapa nama Ketua DMI Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Ketua DMI, jadi kita menghormati ayah anda ya kan. Kalau di sini ayah anda jadi KM, saya DMI. Coba bapak DKM coba dijawab. Lupa juga. Sini maju ke depan. Siapa? Sini maju ke depan. Ya, biar kita dekat sama orang tua, karena sekali lagi tanpa support dan juga orang tua tuh harus kita bukan apa. Nama Ketua DMI Jakarta Selatan. Haji Edi KS. Iya betul. KS ya. Dia orang Mampang ya, orang Mampang. Dua. Pertanyaan pertama, tadi saya nyebut saya itu pernah di organisasi ngurusin konten, planning, caption dan lain-lain. Itu nama jabatannya apa? Tadi.
Saya sebagai apa? Oke Bang, maju Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya content manager. Ya itu biar jadi inspirasi aja. Tadi nanti di Irmaji ini ada content manajernya gitu. Dia ngurusin segala macam planning dan lain-lain. Jadi namanya keren, insya Allah kerjanya juga keren. Apalagi ya tanya ya? Dari kubu ini deh, tamu. Ada yang kenal salah satu adik kita yang main hadroh, sebutin namanya satu aja. Dari kubu tamu. Tetangga ya, padahal tetangga ya. Tahu. Kubu tamu dulu, nyerah enggak? Saya pegang hadroh pas kelas 3 SMP loh, ini masih SD belum kayaknya. Ayo, tim tamu ada yang bisa jawab nggak? Ya udah, tim ini aja, tim tuan rumah nggak apa jawab 3 namanya ya. Tiga ini apa? Bapaknya itu. Ayo maju. Maju. Lah gurunya ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Acil, Patan, sama Gibran. Berarti benar-benar selesailah talk show kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Farhan dan Kak Faiz. Sebelumnya teman-teman kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih semua yang memberikan rezeki.